dialami. Makin banyak pewahyuan, makin banyak pewahyuan, makin banyak hikmat. Makin banyak hikmat, makin sejahtera hidup saudara. The future you hold is depend on the revelation you carry. Masa depan saudara tergantung dari pewahyuan yang saudara terima hari ini. Amin. Pengalaman firman yang paling akhir yang saudara alami apa coba? Punya pengalaman kebenaran firman yang saudara alami? Oh haleluya. Kenapa saya baru mengalaminya sekarang? Kenapa bukan dari kemarin? Saudara-saudara, mengalami itu luar biasa. Saudara pernah difitnah orang? Pernah dikhianati orang? Pernah dikhianati? Rasanya dikhianati itu kayak apa? Menyakitkan. Ada yang menggambarkan orang yang dikhianati itu rasanya kayak sembelit. Ditahan sakit, dikeluarkan sakit. Iya kan? Saudara tahu ada ayat yang mengatakan bersyukurlah kepada pengkhianat. Pengkhianat saudara itu menunjukkan siapa musuh saudara yang sebenarnya. Orang-orang yang mengkhianati saudara itu di belakangnya itu ada orang-orang lain yang akan memusuhi saudara. Nah maksudnya begini, pengkhianatan itu menyakitkan, tapi setelah saudara belajar mengalami itu, dikhianati, saudara akan belajar sesuatu dan tidak akan pernah lupa pengalaman bagaimana saudara bisa mengatasi pengkhianatan. Apalagi kalau orang yang mengkhianati akhirnya datang dan bertekuk lutut di kaki saudara dan mengatakan, maafkan saya Pak, apa yang saya lakukan salah. Rasanya, belajarlah mengampuni. Ternyata kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Makanya kasihilah dua-duanya dalam hidup ini. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, ada pembelajaran. Karena itu, karena ada pembelajaran, jangan takut menghadapi ujian. Amin. Kalau baru dikhianati sekali tidak masalah, saudara. Suatu saat saudara akan dikhianati lagi. Amin. Jangan baru sekali dikhianati kemudian kapok dan mengatakan semua laki-laki sama saja. Saudara terlalu cepat mengeneralisasi. Tidak semua laki-laki seperti itu, kan ada lagunya. Tidak semua laki-laki. Jangan karena mengalami hal pertama kemudian sulit, kemudian saudara menyerah dan tidak mau belajar dari pengalaman itu. Belajarlah dari Ayub. Semua yang terjadi membuka matanya dia dan dia bilang, sekarang aku tahu dan aku mencabut perkataanku kalau selama ini aku salah merumuskan siapa Tuhan itu. Amin. Luar biasa. Orang yang kedua yang saya pikir saudara layak untuk belajar daripadanya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus punya pengalaman yang luar biasa sebagai seorang rasul. Saudara tidak tahu bahwa Rasul Paulus sangat menderita. Dalam hidupnya dia menderita juga. Dia menderita banyak. Penderitaannya itu digambarkan luar biasa. Di ujung-ujung kehidupannya sebelum dia mati sebagai martir, dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dan saudara bisa melihat gambaran penderitaannya di 2 Korintus. 2 Korintus 11 ayat 23 dan 26. Apakah mereka pelayanan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saudara-saudara, bicara mengenai penderitaan dan masalah yang datang dalam pelayanannya luar biasa. Belum lagi penyakit kanker mata yang dia derita. Saudara bisa membaca juga 2 Korintus pasal 12 ayat 7. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu supaya utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku,
bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hamba Tuhan yang luar biasa, menginjil 3 provinsi dalam 10 tahun, menulis 2/3 kitab perjanjian baru. Tapi saudara tidak pernah tahu bahwa hamba Tuhan itu punya masalah yang tidak selesai sampai dia dipanggil Tuhan. Kanker matanya tidak selesai-selesai. 3 kali saya berdoa, banyak penafsir yang mengatakan dia punya kanker mata. 3 kali dia berdoa supaya Tuhan angkat kanker mata ini Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan apa tadi? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan memberikan pelajaran kepada Rasul Paulus supaya setiap hari hidup dalam kasih karunia. Karena orang yang hidup dalam kasih karunia tiap hari mengandalkan kuasa Allah, sehingga tidak ada istilah sombong. Dia bilang, supaya aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, tapi aku mengandalkan kelemahanku, karena di dalam kelemahan itulah kuasa Allah menjadi nyata. Ini pengakuan Rasul Paulus, saudara. Jadi kenapa orang seperti Rasul Paulus yang luar biasa masih diizinkan menghadapi penyakit seperti itu? Karena ada ujian di balik semua yang terjadi. Amin. Mari kita lihat satu orang lagi. Namanya Yeremia. Kalau saudara ketemu Yeremia suatu saat, undang ke komsel saudara waktu saudara masuk surga. Tanya kepada dia, Tuan atau Nabi, apa yang membuat Anda bertahan 40 tahun melayani walaupun tidak ada satu orang pun yang bertobat? 40 tahun. Tuan Yeremia, apa yang membuat Anda bertahan melayani Tuhan walaupun Anda sudah mau dibunuh, Anda diusir, Anda dilecehkan, Anda ditolak oleh bangsa Anda sendiri? Apa yang membuat Anda tidak mundur, nampak tidak ganti profesi? Saudara, Ratapan 3 ayat 17 sampai 19. Saya ketemu banyak hamba Tuhan, tapi belum pernah mendengar keluhan hamba Tuhan seperti Yeremia. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraanku. Aku lupa akan kebahagiaan. Ini saking susahnya melayani. Sampai kebahagiaan rasanya kayak apa dia lupa. Kasihan sekali saudara. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku pada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, katanya. Jadi 40 tahun melayani, oh kasihan saudara-saudara, isinya hanya cemooh, penolakan, fitnah, penolakan. Itu yang dialami oleh Yeremia. Sampai dia lupa bagaimana caranya hidup bahagia, dia lupa. Artinya dia tidak ada masa-masa yang menyenangkan dalam pelayanannya. Tetapi dia bertahan. Apa yang dia pelajari dari semuanya itu? Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Tetapi, kalau saudara dalam Alkitab membaca ada kata tetapi, itu artinya ganti persneling, ganti gear, ganti fokus. Tetapi dia tidak memperhatikan lagi kepada masalah-masalahnya, dia lihat fokusnya. Hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Mengapa? Inilah yang diperhatikan, yang membuat dia berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Yang membuat dia bertahan dalam pelayanan yang begitu melelahkan dan tidak bahagia adalah setiap kali dia mengingat kasih setia Tuhan yang selalu baru. Selalu baru setiap hari. Amin. Baru setiap hari. Kalau saudara menyadari bahwa ada selalu kasih setia Tuhan baru setiap hari, otomatis yang langsung bereaksi adalah harapan saudara. Besok ada hari yang baru lagi. Berarti ada harapan yang baru dari Tuhan. Tidak peduli hari ini saudara susahnya bukan main. Mungkin saudara sudah sampai di ubun-ubun persoalan saudara. Saudara sudah ambil keputusan, kalau Tuhan tidak tolong saya mati aku. Besok bangun, cek nafas saudara. Masih hidup? Kasih karunia yang baru ada bagi saudara. Masih ada pertolongan saudara. Mungkin sudah mengatakan, Tuhan saya sudah sanggup menghadapi semuanya ini, terlalu berat hidup saya. Besok bangun pagi, masih ada kasih karunia yang baru.
kasih karunia yang baru, kasih karunia baru. Kemudian saudara kan belajar dari Yeremia. Dia sendiri mengatakan dalam kitab Ratapan. Makanya jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan. Perspektif kita harus dirubah waktu kita menghadapi ujian. Karena semua diizinkan terjadi supaya kita bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Amin. Satu lagi. Yusuf, saudara tahu Yusuf. Oh saudara-saudara, anak ini kasihan. Masih belasan tahun dah culik. Dia merasa dia diculik oleh saudara-saudaranya yang sebetulnya mau dibunuh. Ya kan? Kalau saudara tahu dia mau dibunuh, gagal dibunuh, dimasukkan ke sumur mati, ya kan? Diambil dari sumur mati kemudian dijual. Kejadian 39 ayat 1 sampai 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail. Di situ dia difitnah oleh istrinya, saudara tahu. Dia tidak melakukan kesalahan, dia difitnah. Masuk di penjara, dia ngaku kepada salah satu juru minum dan yang bikin juru roti itu, tukang roti itu, juru makanan. Dia mengatakan begini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini, di dalam penjara. Yusuf mengakui, saya ini tidak salah apa-apa. Saya orang benar, saya tidak pernah melakukan apa-apa. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kenapa hal buruk terjadi kepada orang baik yang katanya disertai oleh Tuhan? Lihat kesimpulannya Yusuf. Kalau saudara mau tahu kesimpulannya Yusuf menghadapi semua yang pernah terjadi dan bagaimana dia merumuskan tentang Allah, teologi pribadinya, waktu dia kasih nama kedua anaknya. Di dalam nama kedua anaknya itulah pengalamannya dia dan bagaimana dia merumuskan tentang Allah. Kejadian 41 ayat 51 sampai 53. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, ini kesimpulannya Yusuf, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup bukan tanpa maksud. Peristiwa yang namanya ujian kehidupan dimungkinkan terjadi oleh Tuhan supaya kita belajar memahami siapa Allah kita yang sebenarnya. Tahukah saudara bahwa dalam doa Bapa kami, kalimat pertama yang sering kita katakan, Bapa kami di dalam surga, dipermuliakanlah namamu. Kata aslinya sebetulnya adalah Bapa kami di dalam surga, reveal who you are. Siapa engkau yang sebenarnya, nyatakanlah dalam diriku. Dan cara Tuhan menyatakan kepada saudara, kepada Yeremia, kepada Ayub, kepada Yusuf, kepada Rasul Paulus adalah lewat ujian demi ujian demi ujian, sehingga kita menerima pewahyuan dan hikmat siapakah Allah kita yang sebenarnya. Amin. Kalau saudara dengar kata El Shaddai, El Roy, semuanya dalam hanya kata-kata itu mudah. Tapi kalau saudara mengalami sendiri bahwa Allah mencukupkan saudara, Allah membela saudara, Allah menolong saudara, Allah memberikan kesembuhan kepada saudara tepat pada waktunya, pengalaman itu membuat saudara merumuskan siapa Allah yang benar dalam hidup saudara dan tidak bisa dilupakan. Amin. Saya pernah mengucapkan ini, satu-satunya yang menghalangi burung terbang di udara itu adalah udara. Yang membuat burung kadang-kadang tidak bisa terbang cepat di udara, yang menghalangi adalah udara. Tapi kalau tidak ada udara, burung tidak bisa terbang menurut hukum aerodinamika, tidak bisa. Satu-satunya yang menghalangi speedboat melaju di atas air laut adalah air.
Tapi kalau air tidak ada, speedboat saudara mangkrak, nggak bisa dipakai. Satu-satunya yang membuat kita maju dalam iman adalah tantangan, ujian, kesulitan. Tapi kalau semua itu dicabut, saudara tidak akan pernah bertumbuh dalam iman. Jadi besok kalau menghadapi ujian, siap berdiri dan mengatakan, siap, saya menghadapinya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara tahu ya, kalau ada tetangga, saudara, teman, saudara kok diizinkan menghadapi ujian, jangan cepat-cepat menghakimilah. Jangan mengatakan itu dosa besar, dia harus bertobat. Kalau tidak bertobat, rumahnya terbakar semuanya. Jangan bilang begitu, saudara. Tuhan izinkan, masing-masing kita punya sekolah kehidupan sendiri-sendiri. Doakanlah mereka, jangan menghakimi mereka. Izinkan Tuhan bekerja. Kalau kita semua dewasa di dalam Tuhan, kita berhikmat, kita akan bahagia. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.